Setelah di episode sebelumnya Myulmang menghilang, 3 bulan setelahnya Pak Dokter merasa sangat ngajengho ketika melihat hasil pemeriksaan kondisi Dongkyung yang tiba-tiba tumornya kini telah mengecil dan kemungkinan akan segera menghilang sepekan lagi. Mendengar keajaiban itu, Dongkyung hanya berkata kalau dirinya sedang beruntung. Cerita berpindah ke Pak Cha yang mencoba membujuk si penulis tampan untuk bekerja sama dengannya, karena kini ia akan mendirikan perusahaan sendiri. Namun si penulis terlihat tidak mau melakukannya karena dirinya sedang sibuk melakukan debut. Pak Cha lalu menghubungi Dongkyung untuk bertemu. Di sana ia membujuk Dongkyung untuk bekerja dengannya sebagai kepala tim. Dalam kesempatan itu, Dongkyung meminta Pak Cha untuk merekrut Jina dan mengatakan agar Pak Cha mengumpulkan keberanian untuk menemui Jina sebelum kehilangannya. Sepulangnya dari rumah Pak Cha di perjalanan ketika lampu merah, Dongkyung terlihat memikirkan Myulmang yang biasanya datang untuk memegang tangannya ketika menyeberang. Ia sangat terkejut ketika tiba-tiba seseorang memegang tangannya, berpikir kalau itu adalah Myulmang, namun ternyata itu adalah Sun Kyung. Kemudian mereka pun pulang bersama. Sesampainya di rumah, mereka makan dengan Suja yang terlihat sangat bahagia karena kini kondisi Dongkyung sudah membaik. Suja memutuskan untuk pindah ke Korea bersama suaminya agar ia bisa menjaga Dongkyung dan adiknya. Dongkyung yang kini sudah merasa sehat berkata kalau ia akan mulai bekerja kembali. Saat itu Suja dan Sun Kyung terlihat tidak mengizinkannya, akan tetapi ketika Dongkyung berusaha meyakinkan mereka, akhirnya Suja pun menyetujuinya. Dan hal itu tentu saja membuat Dongkyung merasa sangat senang. Ketika mereka selesai makan, Sun Kyung yang penasaran dengan hubungan Dongkyung dan Myulmang berkata kepada Suja kalau Dongkyung dan Myulmang mungkin tidak putus karena Dongkyung hanya bilang kalau Myulmang pergi ke Amerika. Adegan berpindah ke Pak Cha yang pergi menemui Jina setelah ia mendengar perkataan Dongkyung tadi siang. Ia meminta Jina untuk menandatangani kontrak kerja dengannya dan mengatakan dirinya tak bisa melewati hari tanpa melihatnya lagi. Akhirnya mereka pun berbaikan, dan ketika Pak Cha mendengar kalau Jina sengaja mengkisahnya ketika dulu ia mabuk karena ia mulai memiliki perasaan terhadap Pak Cha terlihat sangat senang karena berpikir dirinya kini memiliki kesempatan. Kembali lagi ke Dongkyung yang terbangun dari tidurnya dan mendapati Myulmang berada di rumahnya. Ia pun segera memeluk Myulmang sembari menangis dan mengatakan kalau dirinya merindukannya. Namun sayang, semua itu hanya mimpi dan air mata Dongkyung pun terlihat nyurucut setelah memimpikan tentang Myulmang. Kemudian ia pun menandai hari itu di kalender yang ternyata di sana sudah terdapat banyak tanda yang dibuatnya setelah kepergian Myulmang. Siang harinya, Dongkyung lalu pergi menemui rekan-rekan kerjanya dahulu. Di sana ia berkata kalau dirinya kini bekerja dengan Pak Cha sebagai kepala tim. Ketika mereka berbincang, Dongkyung sangat terkejut saat mengetahui kalau ternyata Dain adalah penulis bernama Shanghai Park. Ia lebih ngejengok lagi ketika Jungmin berkata kalau dirinya berkencan dengan Dain. Di perjalanan pulang, sebelum bertemu dengan Pak Cha, Dongkyung melihat bunga di sebuah toko dan teringat kepada Myulmang yang dahulu memberinya bunga yang serupa. Ia lalu membeli bunga tersebut dan pergi ke kantor Pak Cha. Ketika berada di sana, ia terlihat sangat terkejut karena ternyata kantornya belum memiliki pegawai dan hanya terdapat 2 meja yang kosong. Melihat Dongkyung heboh, akhirnya Pak Cha berhasil menenangkannya dengan berkata bahwa Dongkyung harus tahu kalau perusahaannya baru saja merintis. Saat Dongkyung menanyakan apakah Pak Cha sudah menemui Jina, Pak Cha membenarkannya dan mengatakan kalau ia juga sudah memberikan kontraknya, akan tetapi Jina menolaknya. Dongkyung kemudian pergi ke rumah Jina dan menyuruhnya untuk menandatangani kontrak tersebut, dan ternyata Jina sudah menandatanganinya. Saat itu Jina terlihat menyuruh Dongkyung untuk menulis novel juga agar Dongkyung tidak jenuh dan menganggapnya sebagai buku hariannya. Lanjut ke Yunkyu yang menawari Sun Kyung untuk mengelola kafe keduanya.
Mendengar hal itu, Sun Kyung sangat senang dan langsung menyetujuinya. Lalu karena merasa tidak enak, Sun Kyung akhirnya memberitahu Yoon Kyu kalau ia berteman dengan Jina dan meminta maaf karena tidak memberitahunya. Sun Kyung juga mengatakan ia tak ingin Yoon Kyu kehilangan teman juga setelah kemarin putus dengan Jina. Dan itu membuat Yoon Kyu terlihat sedih dan memikirkan perkataan Sun Kyung. Setelah mendengar perkataan Sun Kyung, Yoon Kyu pergi menemui Pak Cha dan mengajaknya untuk bermain. Mereka kemudian pergi bermain di tempat biasa. Lalu setelah selesai bermain, mereka berbincang dan terlihat mulai berbaikan. Di sisi lain, Dong Kyung yang baru pulang ke rumahnya mengganti bunga di vas dengan bunga yang tadi dibelinya. Ia berbicara dengan bunga itu seolah-olah bunga tersebut adalah Myulmang. Sebelum tidur, Dong Kyung menulis sebuah novel dan menceritakan tentang pertemuannya dengan Myulmang di novelnya. Dari mulai pertama mereka bertemu, kejadian saat seluruh dunia berhenti, hingga akhirnya ia membuat kontrak dengan Myulmang. Esoknya, Dong Kyung menemui si penulis tampan untuk membujuknya agar ia menandatangani kontrak kerja dengan Pak Cha, dan akhirnya si penulis pun menandatangani kontrak tersebut. Ketika mereka berbincang, si penulis membicarakan tentang novel yang dibacanya, yaitu novel Dong Kyung. Namun saat itu Dong Kyung hanya terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dong Kyung lalu pergi ke rumah Myulmang, mengenang Myulmang sambil melihat foto mereka berdua. Ia terlihat mengirim pesan kepada Myulmang dan mendapati ponsel Myulmang berada di sofa. Ia membuka ponsel tersebut dan melihat pesan-pesan yang dikirimnya. Kemudian ia menangis ketika melihat pesan di ponsel Myulmang untuknya yang belum sempat dikirimkan. Dong Kyung lalu pergi ke kamar Myulmang dan menangis sesegukan karena sangat merindukannya. Sepulang dari sana, di halte ia bertemu dengan si Dewa dan berbicara dengannya. Ketika Dong Kyung menanyakan keadaannya, si Dewa berkata kalau dirinya kini sudah dioperasi dan akan hidup lebih lama berkat Dong Kyung. Lalu saat si Dewa hendak pergi karena hujan, Dong Kyung memberikan payungnya sedangkan ia berlari menerobos hujan. Shin lalu memperlihatkan Myulmang yang berada di Taman Dewa. Di sana si Dewa memberitahu Myulmang kalau kini Myulmang telah menjadi seorang manusia dan menyuruhnya untuk pergi menemui Dong Kyung sambil memberikan payung milik Dong Kyung. Ketika Myulmang hendak pergi, si Dewa mengucapkan selamat ulang tahun pada Myulmang, lalu Myulmang pun pergi untuk menemui Dong Kyung. Kembali lagi ke Dong Kyung yang mulai hidup dengan rutinitas barunya. Ia pergi ke kantornya untuk bekerja, makan siang, serta merasa senang ketika akhirnya pinjaman banknya telah lunas. Setelah pekerjaannya selesai, ia pulang ke rumahnya dengan menaiki bus. Lalu saat bus itu mengerem dengan sangat mendadak, Dong Kyung hendak terjatuh. Kemudian seseorang menggenggam tangannya dan Dong Kyung terlihat sangat ngajengho ketika melihat orang tersebut adalah Myulmang. Dong Kyung yang merasa tak percaya menanyakan siapa kamu. Di situ Myulmang menjawab kalau ia adalah pria yang sedang memegang tangannya. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mimin ya, biar Mimin lebih semangat lagi bikin konten-konten selanjutnya. Gumawo, bye!